kerjakan. Suka-sukamu Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya dan kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa kami tenggelam, bahwa
Rangsangan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang kami melihatnya di dalam roh. Perbuatan-Mu sangat dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu itu sungguh luar biasa. Roh Kudus itu sangat ajaib. Tuhan, berbicaralah Engkau dengan kebenaran-kebenaran yang baru, sehingga Tuhan kami terus mengalami Tuhan kesegaran. Kami terus mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami telah siap. Haleluya. Amin. Baiklah, silakan duduk. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, saudara, ya. Setelah 40 hari kenaikan Tuhan Yesus, maka Dia akan curahkan Roh Kudus. Setelah 10 hari, ya, setelah 10. 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, saudara, ya. 1 Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Saudara, COVID-19 sudah beberapa bulan kita lewati, saudara. Tetapi, saudara, saya melihat di dalam pembicaraan para hamba Tuhan, saudara, tema-tema yang paling menonjol, saudara, adalah selalu membicarakan kapan berakhirnya COVID-19. Saudara, selalu membicarakan kapan, dan doa-doanya pun topiknya itu selalu, saudara, titik beratnya adalah kapan ini COVID-19 bisa berhenti. Bahkan, saudara, banyak juga gereja-gereja yang begitu, saudara, begitu menitik beratkan seluruh kekuatannya bagaimana bisa membereskan kembali ekonomi jemaat. Saudara, seolah-olah COVID-19 ini, saudara, benar-benar adalah musuh kita. Seolah-olah COVID-19 ini adalah yang membuat kita berbahaya, membuat, saudara, kita kena bencana. Tetapi, saudara, sebetulnya ada hal yang Tuhan kerjakan di balik COVID-19 yang sudah sering saya perkatakan, saudara, yaitu membuat gerejanya berpaling kepada Dia, membuat gerejanya move on, artinya naik kepada level berikutnya. Saudara, kemarin saya berbicara juga, saudara, di Zoom dari beberapa pendeta, yaitu mengangkat gereja supaya gereja tidak berbicara tentang hal-hal berkat, tentang hal-hal atau masalah-masalah yang sedang dialami oleh dunia. Tetapi Tuhan ingin lewat COVID-19 ini, Tuhan ingin supaya gereja berbicara tentang Dia, yaitu tentang Yesus itu sendiri. Berbicara tentang pemilik gereja, bukan hal masalah-masalah.
Saudara, kadang kita berpikir kalau seandainya COVID-19 ini selesai dan kembali seperti yang dulu, kadang kita pikir saudara, wah akan terjadi perubahan yang luar biasa, akan terjadi sukacita, akan terjadi damai sejahtera. Ya seperti itulah saudara pikiran kita. Bukan itu sebetulnya saudara. Tapi yang Tuhan inginkan ketika pun nanti setelah selesai COVID-19 ini atau bagaimana pun saudara, yang terpenting saudara adalah terjadi rencana Tuhan. Terjadi rencana Tuhan bagi dunia ini. Saudara, kita menyadari, kita mengetahui bahwa di seluruh dunia gereja-gerejanya itu saudara mengalami, katakanlah saudara, sesuatu masalah, mengalami kesukaran saudara, yang dimana tujuan Tuhan sebetulnya mengizinkan itu semua terjadi supaya gereja itu kembali berbalik kepadanya. Saudara, doa kita bukan supaya kita kembali kepada semula, tetapi sesungguhnya doa kita adalah Tuhan mencurahkan roh-Nya. Saudara, pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, waktu saya renungkan firman ini saudara, pencurahan Roh Kudus ini adalah sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Ya saudara, dulu sudah dicurahkan, 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Tetapi saudara, saya melihat Tuhan itu kadang-kadang saudara dia mencurahkan pada tahun-tahun tertentu. Dikatakan dengan hujan, pencurahan seperti hujan. Saudara, ketika Roh Kudus ini dicurahkan lebih daripada sebelumnya, maka saudara, apa yang dialami oleh gerejanya juga itu berbeda. Saudara, saya teringat saudara, bagaimana Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street tahun 1900, di mana saudara di Azusa Street itu banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Disitulah lahirnya IPHC, disitulah lahirnya gereja kita ini saudara, tahun 1900-an. Lalu kalau kita lihat, kita tarik terus saudara, saudara saya teringat tahun 1990-an saudara, di mana di situ adalah pertama kami mengenal Roh Kudus, mengalami Roh Kudus. Waktu itu saudara, sebetulnya tidak ada yang melayani kami secara khusus. Tetapi waktu itu saudara, saya melihat bagaimana Tuhan mencurahkan roh-Nya ke Indonesia, ke seluruh dunia saudara. Tanpa ada yang melayani kami sendiri saudara, yang mencari, yang memiliki rasa haus dan lapar. Banyak orang-orang waktu itu saudara yang mencari Tuhan. Luar biasa saudara. Bahkan saudara di gereja kita di GKKI, melalui pencurahan Roh Kudus yang luar biasa saat itu, banyak orang-orang yang berani meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Banyak yang sudah PNS meninggalkan PNS-nya, yang sudah pejabat meninggalkan jabatannya, banyak. Saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan melalui pencurahan Roh Kudus. Saudara, melalui pencurahan Roh Kudus, kalau kita lihat kembali apa yang terjadi di gereja kita, saudara. Saya masih teringat tahun 2000. Saudara, anak-anak muda yang mendaftarkan diri waktu itu saudara untuk full time di gereja kita, walaupun tidak ada PK. Saya teringat dengan namanya Yosua, saya teringat dengan namanya Roni, saya teringat dengan namanya Destra, saya teringat dengan namanya Petrus. Saudara, mereka berkumpul di gereja tanpa PK, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, itu bukan sesuatu karena saudara didoktrin sedemikian rupa, bukan diajar sedemikian rupa, tapi pada waktu itu saudara, pencurahan Roh Kudus itu masih terasa sangat luar biasa.
Saudara, seperti saya dan ada beberapa kami seperti Mama Sabet dan yang lain-lain, saudara. Pada waktu itu saya sebetulnya belum layak menjadi hamba Tuhan. Masih baru, saudara, tetapi hati saya begitu menggebu-gebu. Kalau kita berpikir apa dasar kita untuk melayani, apakah itu keuangan kita cukup untuk ke sana? Apa masa depan kita? Saudara, kalau orang-orang sedang kepenuhan tentang hal itu, saudara, dia tak berpikir tentang hal itu. Dia berani. Saudara, walaupun tidur kadang di tengah jalan, itu gak masalah, saudara. Saya teringat juga, saudara, ketika kita pertama-tama buka gereja ini, bagaimana Bapak Patrick, Bapak Ben, saudara, mereka melayani dengan terus-menerus tanpa pernah berpikir apa yang mereka terima. Saudara, ada satu kegerakan yang luar biasa. Saudara, tidak pernah memikirkan apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Saudara, saya waktu itu saya ingat sukacita itu begitu membara dan jiwa-jiwa banyak yang dituai. Oleh karena itu, saudara, saya teringat seperti Tuhan membuka kembali catatan-catatan itu dalam hati saya, bahwa yang dirindukan gereja bukan pemulihan COVID-19. Itu otomatis Tuhan akan kerjakan. Tetapi berdoalah supaya kembali Tuhan mencurahkan rohnya seperti yang pernah dia lakukan. Seperti yang pernah dia lakukan di Uganda, di Wales, di Inggris, dan berbagai tempat di dunia ini. Saudara, itu yang dibutuhkan gereja, bukan hal-hal lahiriah. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya berkata, Tuhan, ini hari peringatan pencurahan Roh-Mu. Curahkan kembali, Tuhan. Saudara, saya teringat, saudara, tahun-tahun itulah anak saya Rika memutuskan untuk mau sekolah kuliah di STT. Kenapa, saudara? Karena waktu itu membara, Kristen juga di situ membara. Setelah Roh Kudus itu tidak lagi begitu tercurahkan, saudara, sekolah teologi itu banyak yang kosong. Padahal pengajar-pengajarnya menjadi lebih bagus. Saudara, yang kita perlu selalu berteriak supaya Tuhan curahkan kembali rohnya ke tengah-tengah dunia. Supaya saudara, penuaian yang terakhir itu akan terjadi. Saudara, sudah bertahun-tahun kita mencoba menuai jiwa. Memang menuai jiwa, saudara, tapi terbatas. Kalau Tuhan mencurahkan sekali lagi rohnya, hujan Roh Kudus yang terakhir itu besar, maka jiwa-jiwa itu akan berdatangan, saudara. Seperti bagaimana kami dulu berdatangan kepada Tuhan. Berani meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki. Saudara, tidak lagi pusing dengan hal-hal yang bermasalah, yang berkaitan dengan COVID-19. Walaupun ada COVID-19, tetapi waktu kita kepenuhan roh seperti yang dahulu, saudara, kita tidak akan pernah takut. Saya masih teringat sekali, saudara, tahun-tahun 2000. Saya sering sekali menyembah Tuhan. Waktu itu saya tak terlalu banyak mengerti, saudara. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya punya kerinduan dengan Roh Kudus. Sehingga saya sering sekali mencucurkan air mata. Begitu berhadapan dengan Tuhan. Disitulah, saudara, muncul keputusan-keputusan, saudara, yang berani menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Ketika Roh Kudus itu tercurah. Saya ingat, saudara, waktu itu juga, saudara, ibu gembala, saudara, saya nggak ngerti kenapa dia selalu bermasalah. Luar biasa, saudara. Saya katakan, saudara, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang luar biasa.
Saudara, kita percaya ini adalah akhir zaman. Ketika nanti pencurahan Roh Kudus itu terjadi dan semua gerejanya terbuka untuk Dia, maka jemaat itu, maka gereja itu, saudara, berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini. Maka orang-orang akan berani, saudara, berani meninggalkan rumahnya, berani meninggalkan kotanya, berani berjalan kaki 5 km, 10 km buat Tuhan, seperti yang pernah terjadi tahun 2000 itu, saudara. Orang-orang akan mencintai Tuhan melebihi daripada sebelum-sebelumnya. Orang-orang akan menyanyi, orang-orang akan menyembah, orang-orang akan berbicara dimanapun. Dan ketika itu kesulitan memang terus mungkin semakin terjadi. Kata teman saya tadi dari Bali, mungkin disitulah Pak Ginting chip itu datang. Disitulah kesengsaraan itu datang. Tetapi Tuhan imbangi, Tuhan mengasihi gerejanya, maka Dia mencurahkan Roh-Nya lebih. Sehingga bagi orang-orang yang membuka hatinya, dia tidak dengan sulit mengatakan aku tidak mau pakai chip. Tetapi dari dalam hatinya begitu mudahnya mengatakan aku tak perlu itu. Karena orang-orang akan dengan mudah untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang akan mudah move on. Orang-orang akan mudah meninggalkan semua harta bendanya. Bukan seperti istri Lot yang disuruh untuk pergi, tetapi dia masih teringat dengan harta bendanya. Tetapi ketika Roh itu dicurahkan, semua orang akan mencari Tuhan. Semua orang akan merasakan Tuhan. Dan di tengah-tengah rumahmu itu ada sukacita, ada terus pemberitaan firman Tuhan yang tak henti-hentinya. Dan bukan hanya di rumahmu, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Saudara, kalau saya ingat itu semua, saudara, waktu kami pulang kampung tahun 2002, saudara, orang tua saya yang sudah tua, keluarga saya, ketika saya sampaikan firman yang sederhana itu, saudara, mereka menangis. Mereka menangis. Mereka langsung berkata, baptislah kami. Saudara, itu bukan perkara yang mudah. Kalau bukan zaman-zaman pencurahan Roh Kudus, tidak akan terjadi itu. Oleh karena itu, saudara, pada saat ini yang perlu yang kita kerjakan bukan soal pemulihan, tapi tugas gereja adalah supaya Roh Kudus itu dicurahkan kembali. Supaya Roh Kudus itu dicurahkan kembali. Kalau Roh Kudus itu dicurahkan, maka di gereja itu ada sukacita. Di gereja itu tidak ada lagi rasa takut dan khawatir. Apapun yang terjadi. Bahkan waktu engkau tidak punya makanan yang mewah, hanya makanan yang sederhana, saya teringat itu engkau akan tetap bersukacita, engkau akan tetap bergairah. Sehingga orang-orang di luar sana akan melihat bagaimana bisa gereja ini luar biasa. Bagaimana bisa gereja ini berbahagia, bersukacita. Dan orang-orang di luar sana akan datang berbondong-bondong. Karena saya katakan tadi sukacita kita bukan karena COVID-19 sudah selesai. Tetapi ada sesuatu dari Roh Kudus yang dicurahkan. Yang membuat kita berbeda. Yang membuat para murid-murid itu berbeda. Membara. Saudara, berdoalah kepada hal-hal yang utama. Supaya Roh-Nya dicurahkan lebih lagi di akhir zaman ini. Amin. Kunci G.
Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, mari berdiri. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami minta, curahkan Roh-Mu Tuhan, itu yang kami nanti-nantikan. Itu yang kami nantikan Tuhan. Hanya satu, curahkan Roh-Mu kembali, supaya sukacitamu luar biasa, supaya rasa takut itu hilang. Curahkan Roh, supaya jiwa-jiwa dituai, dituai, dituai. Roh sekarang Tuhan, dituai dari timur ke barat, utara ke selatan. Jiwa-jiwa dituai. Curahan Roh, gereja pewaran Tuhan, gereja penuh tangan, gereja penuh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-Mu membuat setiap orang bersuka cita. Ada tawa di sana, Roh Kudus, itu doa kami. Hanya itu Tuhan. Karena ketika Roh Kudus itu Kau curahkan, kami tahu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang begitu dahsyat. Ada sukacita. Kami tidak takut dengan segala perkara ya Tuhan. Sehingga ketika datang kesulitan, datang chip itu, kami sama sekali tidak takut ya Tuhan.
besar Tuhan. Karena Engkau yang memberi, itu kasih karunia. Tidak ada yang dapat menghalangi kami. Tidak ada yang seperti istri Lut. Tetapi semua pergi ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih atas pencurahan Roh-Mu yang terus Kau kerjakan. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, amin. Yang diberkati boleh angkat tangannya, haleluya, tetap bernyala-nyala, tetap bergairah dalam Tuhan, amin. Baiklah, kita sampai kepada pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah live streaming, ibadah minggu live streaming untuk minggu depan tetap kita akan lakukan seperti biasa sampai kita mendapatkan pengumuman lebih lanjut dari pemerintah setempat. Jadi kita tetap melakukan ibadah minggu live streaming jam 5 sore, amin. Di channel yang sama, mari kita ajak keluarga kita, teman, sahabat, saudara kita untuk kita boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, amin. Biar di masa pandemi ini kita memiliki roh yang lebih lagi bernyala-nyala, lebih lagi bergairah, lebih lagi mengasihi Tuhan, amin. Sebab hanya dekat dengan Tuhan itulah kekuatan kita. Baiklah, untuk pengumuman yang kedua, bagi seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang ingin memberikan persembahan ibadah minggu, yang ingin memberikan perpuluhannya dan ingin memberikan persembahan misi, nanti akan diambil oleh petugas ke rumahnya masing-masing. Dan sebelum dijemput, mari mengisi list yang ada di grup Jemaat GKKI Philadelphia. Segera mengisi list supaya bisa segera didata dan bisa dijemput persembahan perpuluhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua. Amin. Kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu yang ketiga, tetap ikuti anjuran dari pemerintah. Stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Kita semua terus berdoa, kita percaya karena Roh Allah ada dalam diri kita mampu melewati semua, amin. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, haleluya, amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh kembali bangkit berdiri. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Suatu hari Tuhan, aku masih teringat ketika ban mobil itu sudah tutup semuanya dan bensin untuk melayani tak ada, tetapi hatiku tetap waktu itu bergelora ya Tuhan. Tak ada keluhan. Bahkan kalau Kau menyuruh untuk mendorong mobil itu pun siap Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang sama
sekarang ini, supaya Tuhan, apa yang kami alami, banyak kesusahan, bahkan banyak penderitaan Tuhan di mana-mana, banyak orang yang di PHK Tuhan, banyak orang-orang yang kehilangan pendapatan, tetapi ketika Roh-Mu dicurahkan Tuhan, mereka bisa bersuka cita. Tuhan, kami tahu Tuhan, kesusahan ini akan terus panjang. Kami mendengar Tuhan, tapi ketika Engkau curahkan Roh-Mu, maka kesusahan itu tidak bisa membuat kami susah. Tetapi justru Tuhan, di sana ada sebuah kebangunan, sebuah kebangkitan gereja. Orang-orang akan datang berbondong-bondong ke gereja. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepadamu dalam keadaan sukacita yang menyala. Dan orang-orang tidak peduli dengan persoalannya, sama seperti apa yang kami alami waktu itu Tuhan. Tidak membicarakan bagaimana membeli ban, tidak membicarakan bagaimana membeli bensin, tetapi selalu berbicara tentang kehebatan Tuhan. Dan itulah membuat orang-orang di luar sana datang ke gereja ini Tuhan. Itu yang membuat orang-orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Karena dia lihat dalam sosok-sosok anak Tuhan ada sukacita. Doa-doa yang terus fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya seluruh jemaat-Mu Philadelphia dimanapun berada, mereka terus berdoa. Kami terus berdoa kepada hal yang utama, yaitu curahkan kembali Roh-Mu Tuhan. Curahkan terus sampai banjir Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan undur Tuhan dan tempat ini, tapi Roh Kudus yang luar biasa terus mengajar kami, membawa kami, supaya terus mulut kami berkata-kata, supaya Roh itu dicurahkan. Biar Roh kami terus Tuhan hidup dimanapun kami berada. Saudara, angkat tanganmu. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan dicurahkan kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tunggu apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan nanti kami akan musyawarah kalau kita sudah bisa untuk beribadah bersama. Amin.